Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih, anak-anak sekalian? Baik, Bu. Tadi ngapain? Dari mana nih? Belum kesini? Dari rumah. Ya, ada yang dari rumah, ada yang dari makan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan Ibu. Lalu sebelum memulai kegiatan kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok kali ini, kita mengerti masing-masing bagaimana. Proses. Terima kasih. Ibu mau tanya nih ya, dari anak-anak sekalian ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Jadi ibu mau mengumpulkan kalian di sini tuh mau melakukan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu dengan menggunakan prosedur kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dalam membahas topik-topik tertentu sehingga dapat menjelaskan tujuan dari permasalahan yang akan dibahas. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini tadi ada beberapa tahapan, yaitu tahapan depan, tahap pengalihan, tahap itu dan pengalihan. Lalu selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini diharapkan untuk semuanya secara sukarela tanpa paksaan. Lalu kalian dapat menyampaikan pendapat kalian ide secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin. Untuk bimbingan kelompok ini kalian dapat mengikuti secara aktif sesuai dengan aturan yang ada, dan apapun yang kalian dengarkan jika ada permasalahan ibu harapkan kalian dapat menerimanya sendiri, merahasiakan tidak sampai diterima sampai luar. Namun jika itu informasi yang menurut kalian itu penting, dapat kalian berikan dengan teman-teman kalian. Nah, untuk kegiatan ini tuh ada hitungan waktunya, yaitu sekitar 40 menit. Apakah Setuju, Bu. baik, nanti kita akan melakukan selama 40 menit, dan jika sudah mau selesai ibu akan mengingatkan kembali ya. Lalu nah, kalian semua di sini apakah sudah kenal dengan teman-teman ini? Belum. Kenalannya gimana nih, Bu? Jadi kenalan kali ini tuh ibu akan model zigzag ya. Jadi pertama ibu akan mengenalkan diri ibu dulu, lalu dilanjutkan oleh mbak yang baju kotak-kotak, dilanjutkan sama warna biru, mbak warna biru, coklat, lalu ke mas warna biru, lalu mbak baju biru, terus apa yang punya mbak? Oh, lalu mas warna biru lagi, terus mbak batik, dan mbak yang pakai kain. Untuk perkenalannya kalian dapat menyebutkan. Oke, apakah udah dipahami kan? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, untuk perkenalannya kalian dapat memperkenalkan diri kalian dan kesukaan kalian. Ya bebas, mau suka sama dianya atau suka barang, suka makanan, apa yang kalian sukai. Nah, kita mulai. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Mari kita mulai. Perkenalkan, nama ibu Sofia. Ibu suka nasi
Ren. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya suka giat iya bahasa saya Iya Mbak Arya. aspal. Perkenalkan nama saya Yuda. Saya suka kucing. Perkenalkan, nama saya Sukawia, saya suka traveling ya. Kenapa panggilan saya suka mana? Halo, aku Sahal. Yang aku suka itu banyak. Aku suka banyak hal. Aku suka Korea. Aku suka belajar bahasa-bahasa dari banyak negara yang ada di dunia. Oke, perkenalkan nama saya Gibran. Saya suka uang. Iya, sekali ya. Perkenalkan nama saya Bilkis. Saya suka saya suka bentuk-bentuk Kenapa nama saya Ani? Saya suka bacon. Berarti sudah kenal semuanya ya ini? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, itu selanjutnya Ibu akan menanyakan kembali ya, mengenai tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari yang kelompok yang tujuannya. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ya. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan tahap kedua di mana kita akan membuat kegiatan ini untuk membahas etika berteman dengan anak sekalian. Jadi teman-teman semuanya apakah sudah siap? Siap, Bu. Kalau kalian sudah siap, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak etika bergaul dengan teman sekalian itu seperti apa? Oke, silakan. Kalau menurut saya ketika dalam berteman itu ketika kita saling menghargai, saling menghormati apa yang dia percaya, apa yang menurut dia itu nggak boleh kita lakukan kepada dia. Ya kita menghargai kalau orang itu berinovasi, bagian hasil kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Arya atas pendapatnya. Apakah ada lagi? Ada yang menambahkan? Oke. Tidak membeda-bedakan. Oke, tidak membeda-bedakan namanya gitu ya. Jadi kalau di sini ya kita berjalan dengan masuk yang menurut Ibu yaitu sopan-sopan atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi atau keadaan yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan dan adat hukum atau lainnya. Nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kelima kebutuhan sosial manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan akan kemampuan sosial. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan ketertarikan atau kesaudaraan, atau bisa juga cinta kasih, cintaan gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan akan rasa aman, perlindungan. Jadi dimanapun kita mesti kalau ada perlindungan itu kan kepercayaan itu bisa kita kalau percaya sama orang lain itu kita merasa aman gitu lah apapun yang terjadi. Lalu yaitu kebutuhan akan kebebasan dimana kita itu tidak merasakan kita seperti memiliki kebebasan untuk berpendapat dan lainnya. Nah yang kelima itu kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain, dimana di sini itu biasanya nih kebutuhan akan harga diri ini muncul kalau kita merasa ada persaingan gitu. Ibu mau tanya dalam pergaulan remaja itu ada nggak yang tahu ini? Seperti ulang ya. Nah yang selanjutnya itu pergaulan itu dibagi dua gitu. Ada pergaulan persahabatan, pertemanan,
dan pergaulan percintaan. Di sini ada yang udah punya pacar belum? ATS. Aduh, ATS, pasti dong. Nah, ibu akan jelaskan pergaulan persahabatan. Pergaulan persahabatan ini merupakan sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, latar belakang atau status sosial ekonomi. Nah, untuk pergaulan percintaan nih, yang pacar-pacaran nih, ini tuh ditandai dengan perubahan fungsional oleh reproduksi dan postur tubuh yang memicu serat terhadap lawan jenis. Jadi kayak kita ada unsur ketertarikan gitu, kita tuh suka ada sama dia ya gitu. Ini biasanya yang ketawa nih udah ada nih. Nah, gimana itu teman-teman sekalian di sini tuh akan menunjukkan minat romantis. Biasanya kalau udah jatuh cinta nih, udah tahu nih caranya berhias, make up, terus memperhatikan outfitnya gitu ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu cara membina persahabatan biar awet, biar saling mengenal juga ya. Pertemanan itu harus ada kesannya ya, nggak hanya give aja gitu. Nah, pertama yang bisa dilakukan itu belajar menghargai. Di sini siapa yang nggak bisa menghargai temannya? Nggak ada ya. Lagi harus saling menghargai. Gimana jika kita menghargai teman kita, kayak saat kita berkumpul kayak gitu ya, kayak ada teman yang lagi cerita, nggak motong ceritanya, tiba-tiba langsung tahu deh, padahal dia lagi cerita. Terus belajar menghormati, dalam di sini itu menghormati, tahu kan ya maksudnya belajar menghormati. Bukan hormat seperti ini dong. Jadi belajar menghormati di sini itu maksudnya seperti kayak kalau gampangnya tuh kalau berteman dia kalau di sekolah nih kan banyak itu yang beda agama. Nah itu kan belajar menghormati mereka kayak gitu ya kan. Terus hal yang selanjutnya ini mempunyai sikap mau mengerti. Jadi enggak yang kalau kita berteman kan enggak yang kita mau mengerti orang lain, harus mengerti diri kita sendiri terus kan. Kita harus mengerti orang lain juga, apa yang dirasakan orang lain juga bisa merasakan gitu. Terus saling memberikan pujian gitu. Kalau kan dia pujiannya seperti apa, seperti kayak teman mendapatkan juara atau teman lagi menunjukkan sesuatu. Seperti biasanya kalau pertemanan kan ada kayak baju aku gimana nih hari ini, aku nah itu kan bisa dipuji itu biar dia merasa senang. Nah selanjutnya ini paling penting nih, tidak bercanda keterlaluan. Nah biasanya sering banget kan yang ditemuin kayak lagi dalam pertemanan itu, atau dalam pertemanan itu kalian mesti ada kayak tiba-tiba lagi bercanda gitu, terus bercandaannya yang keterlaluan. Seperti contohnya nih paling yang sering banget itu membawa orang tua. Nah kan kalau temennya yang santai kayak ya udah ya, tapi kalau ada biasanya temennya kan tidak terima itu nanti bisa terjadi perselisihan. Yang terakhir nih, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Nah biasanya kalau dalam teman itu ada cerita-cerita mengenai rahasia. Nah jangan tuh kayak kita nanti jangan tuh kita nanti kayak seumpama teman kita udah mempercayakan rahasianya nih kepada kita, udah cerita, tapi kita tambah sebar-sebar kemana-mana, teman yang di lingkungan lainnya kayak gitu tidak boleh. Nah untuk materi yang terakhir ini yaitu unsur etika yang perlu diperhatikan dalam berteman. Yang pertama itu pilih teman yang berakhlak baik. Tahu kan kalau emang kita tapi kita jangan terus membeda-bedakan teman ya secara umum, terus kamu anaknya nakal, kamu anaknya jahat, aku nggak mau teman sama kamu.
mau mengikuti atau tidak, memilih mengikuti atau tidak seperti itu. Lalu berteman dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi, biar kita itu gitu ya, itu kalaupun kita ada temen yang malas-malasan, kita juga bisa mengajak adik belajar adik. Jadi membawa ke arus yang lebih positif. Bukan kita tambah, kalau punya teman yang mungkin kayak rada menyimak atau gimana terus dijauhin, tidak ya, kita bisa mengajak secara pelan-pelan. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok dalam pertemanan itu tadi. Jadi kalau pertemanan kan kita ada seperti kayak curhat-curhat itu tadi, biasanya teman-teman minta pendapat, satu dari saran-sarannya yang betul. Terus seperti yang udah disebutkan pertama tadi, yaitu pengenalan sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman-teman kita, di antara persahabatan itu tadi, kita harus saling menghargai perbedaan, menghormati. Lalu selanjutnya itu sikap solidaritas. Contohnya itu kita udah gimana itu kayak ini ada temenan nih udah berlima nih, terus mau jalan-jalan, ternyata yang satu dapat musibah. Kita terus apa yang kita lakuin olahraga itu? Nggak jadi jalan-jalan, terus ikut perusahaan libur ya, Jadi itu ya gak jadi jalan-jalan ya, bisa di tes schedule, terus dihibur temennya itu tadi. Nah yang terakhir itu hindari pola perilaku yang melanggar norma agama atau yang tidak normal gitu, kayak pertemanan yang ikutnya ayo tawuran yuk. Harus hindarin ya. Iya, Jadi diajak hal negatif sama teman kita itu bukan berarti kita menjauhi, tapi kita bisa menjaga diri. Menjaga diri itu dan mengajak teman kita untuk tidak melakukan itu tadi. Nah, Ibu sudah menjelaskan semua itu tadi, apakah ada yang mau ditambahkan? Dari anak kalian apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada pertanyaan dulu. Tadi kan pertemanan kan dari dua ya, ada pertemanan persahabatan dan ada pertemanan percintaan. Nah kalau misalnya kita menjalin awalnya pertemanan nih, misalnya cewek sama cowok, itu tuh kalau tiba-tiba di tengah tuh kita berubah jadi kayak oh I like him, gitu. Ya ada perasaan itu. Nah itu jatuhnya tuh tetap jadi pertemanan persahabatan atau dari pertemanan percintaan? Kalau menurut Ibu, kalau emang dua-duanya saling suka, nah itu bisa ke percintaan. Apalagi sampai ada hubungan yang namanya pacaran, ke tahap selanjutnya. Gitu. Tapi kalau udah dari awal cuma nih saling tahu perasaan masing-masing, tapi udah mengungkapin aku suka sama kamu, aku juga suka sama aku, tapi kita nggak ada hubungan, tapi terus nggak ada kayak dia untuk HTS atau apa-apaan itu bisa. Ini pengalaman pribadi ya. Nggak ada pertanyaan lagi dari anak-anaknya? Udah ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin membagi beberapa kelompok. Jadi di sini Ibu akan menjadi di sini beberapa anak nih. Beberapa ya, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah untuk pembagiannya ini mau Ibu tentukan atau milih sendiri? Di sini Bu. Tapi jangan membeda-bedakan temennya ya. Iya Bu. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 1 detik. Sudah. Sudah Bu. Sudah ya? Oke, kalian di sini? Kami itu sih langsung. Sudah ya? Sudah. Ada ketemu, ada siapa nih? Kelompoknya mana aja? Kelompok 1 mana? Nih, kelompok 2, oke Pak. 2 terus 3, 4.
udah ada 4 kelompok ya. Lalu selanjutnya Bu akan ada beberapa pertanyaan, silakan didiskusikan dengan partnernya masing-masing. Lalu setelah kalian mendiskusikan dengan partnernya masing-masing, kalian menjawab dan mengungkapkan secara terbuka di hadapan ibu dan teman-teman kalian. Untuk pertanyaannya, ibu udah kirim di grup WA, akan ibu bacakan ya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu ada, sebutkan hal yang menurut Anda penting dalam unsur atau cara berteman yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, jelaskan alasan mengapa itu penting dan mengapa Anda memilih hal itu. Lalu untuk yang ketiga, berikan saran atau pesan yang ingin Anda sampaikan. Seperti itu. Jadi ibu akan beri waktu berdiskusi sekitar 10 menit sampai 15 menit. Untuk waktu dipersilahkan. Bu, saya ada pertanyaan Bu. Ya, silakan. Untuk yang nomor 3 itu maksudnya gimana ya Bu? Itu apa dalam konteks apa Bu? Memberikan saran atau pesan yang ingin Anda sampaikan itu lebih kayak dalam pertemanan nih ada saran gitu loh. Kali pesan saja yang kalau bahasa tulisnya gitu. Jadi pesan kayak apa yang ingin Anda sampaikan dalam pertemanan itu tadi gitu. Gitu loh. Jadi kayak seperti tips atau apapun yang dari mereka. Itu dari mas-masnya ini sudah. Oke. Berarti udah didiskusikan dalam jawabannya. Jadi untuk majunya, untuk pengungkapannya ini atau mau atau acak-acak. Jadi acaknya ini kita pakai. Oke. Ya, yang perwakilan. Aku udah Terakhir. Tiga. kedua Pertama saya Oke, sudah ya. Jadi urutannya tadi pertama Nikolia, Mbak Ella dan Yuki, selalu masih dan oh iya, dari kelompoknya Mbak Lai dan Mbak Eva, lalu yang terakhir kelompoknya Mbak Ani dan Mbak Yuda. Oke, yang pertama silakan. pertanyaan pertama kan sebutkan hal yang menurut Anda sangat penting dari unsur atau cara berteman yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Dari kita memilih dari cara untuk membina persahabatan, kami memilih poin mempunyai sikap mau mengerti. Alasannya kenapa kami memilih itu? Karena kan dalam pertemanan itu kita harus saling mengerti teman kita itu sedang kenapa sih, sudah ada masalah gitu ya, dan kita saling mengerti saja antar teman kita. Terus seharusnya itu juga
saya dari poin yang pertama itu bisa menjaga kerahasiaan. Terus alasannya karena kerahasiaan itu penting. Terus cara untuk pesannya itu kerahasiaan itu mahal ya teman-teman. Ini memilih untuk yang kerajaan ya, dimana itu menurut Mas Hilal dan Mas Hilal itu kerahasiaan itu penting dan Informasinya kan iya betul sekali, informasi tidak bisa dibagi, jadi yang menyogok ya. Selanjutnya untuk kelompok yang selanjutnya kan nggak suka dan nggak apa. Oke. Kalau menurut kelompok kami itu yang nomor 1 Bu, unsur apa yang paling penting atau cara dan kenyamanan itu apa? Yang unsur yang paling penting menurut kami itu diri buat orangnya dulu, individu dari latar belakangnya, tak cerita orang, dari cerita dari orang itu gimana sih sebenarnya hidup kita berkenalan. Kedua kita tahu diri buat orang ini, kita tahu latar belakangnya dulu, jadi kita tuh bisa menyesuaikan kalau kita mau berteman. Dan untuk cara bertemannya ya Bu, kalau aku tuh simpel, lihat orangnya, ajak kenalan, minta nomornya, save nomornya. Aduh, oh seperti kemas crush ya. Jadi kalau menurut kalian berdua itu latar belakangnya ya, jadi kayak tahu gitu. Selanjutnya untuk yang poin kedua itu Apa? Belum tuh, kan satu tadi ya saya. lanjut ya Bu. Ya silakan. Maaf. Kenapa hal itu menurut kami penting? Karena mengetahui latar belakang seorang itu kan penting. Apakah orang itu dari bersifat baik atau enggak? Nanti kan membawa kita ke depannya juga. Apakah nanti berpengaruh baik ke depannya atau malah berpengaruh buruk buat kita? Terus pesannya untuk pertemanan ini yaitu perbanyak relasi dengan semua orang, tapi tetap dengan batasan tertentu. Tetap menjalin relasi dengan orang banyak, tapi dengan batasan tertentu, porsinya masing-masing. Kalau menjalin relasi tapi menjaga. Nah, tadi kan latar belakang, terus yang selanjutnya karena bisa untuk pernah melakukan dia. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir Memilih mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di antara anak bangsa. Karena memilih itu karena saling menghargai dan menghormati itu merupakan fondasi dari sebuah pertemanan. Ketika kita menghormati perbedaan, pertemanan teman, pertemanan kita itu nyaman. Sebenarnya itu mungkin kalau kita masih ini atau di rumah orang lain, kita harus melakukan itu seperti itu. jadi pesannya kalau yang kita ingin dihormati dan dihargai, kita harus melakukannya dengan baik. Nah, kalau teman-teman sekalian sudah mengemukakan pendapat kalian masing-masing menurut pemikiran dengan partner-partner kalian, jadi kita harus melakukan perjalanan Iya, betul. bagus sekali ya, udah sampai banget sebenarnya lagi ya. Kita melakukan perjalanan sebentar. Jadi akan bernyanyi sama ini menarik ya. Mau dulu berdiri. Jadi kita akan nyanyi anak-anak. Oke, ada yang tahu nggak? Ada yang udah tahu belum anak-anak? Saya belum. Belum. Tadi ada yang menjawab
ya. Nanti ibu akan nyanyi sambil mencontohkan gerakannya dan kalian bisa memperhatikan liriknya dan mengingat-ingat. Apakah sudah masuk? Sudah. Oke. Ibu akan nyanyi dulu ya. Oke, ibu akan nyanyi dulu ya. Udah bisa nyanyinya? Iya. Oke, mari kita latihan gerakannya. Oke. Duduk sini. Ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Kamu ikutin gerakannya dulu. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Berapa? Oke, kita mulai. Jadi nanti kita ada 3 putaran nyanyinya. Tapi di skip, jadi cepetin. Jadi pertama kita santai aja dulu, lalu yang kedua semakin cepat, lalu yang ketiga semakin cepat. Kalau bisa 2 kali cepat. Oke, kita mulai. Siapa yang mau mulai? Oke, silakan dulu. 1, 2, 3. Sudah berkenan semua ya, sudah siap untuk melanjutkan. Siap, Bu. Nah, selanjutnya Ibu kan sudah menjelaskan semua itu tadi dengan menjelaskan pengertian, unsur, terus kayak cara-caranya juga. Nah, Ibu mau tanya, apa sih yang kalian dapatkan dari penjelasan ini? Jadi apa yang kalian pahami? Ada yang mau menyampaikan? Saya dulu nggak tanya, silakan. Jadi ketika berteman itu kita tetap berteman dengan siapa saja, namun ada batasannya juga, Bu. Kita harus memilih teman yang akhlaknya baik, rajin belajar, jadi kita ikut rajin belajar gitu. Jadi kita harus mulai dengan yang baik, seperti contohnya rajin belajar biar kita ikut rajin belajar. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Tadi Ibu ini menyampaikan kesimpulan sedikit mengenai kegiatan hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu ketika perbuatan yang ini itu sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmoni dalam masyarakat dengan melakukan
sehingga penting bagi kita untuk memilih teman yang memiliki akhlak baik dan sikap saling mendukung. Lalu dalam menghadapi tantangan kita perlu juga belajar untuk saling memberi motivasi dan meraih prestasi teman. Dengan cara ini hubungan persahabatan atau pertemanan dapat terjaga dan berkembang dengan baik jauh dari perilaku negatif yang merugikan. Nah, karena kita sudah tinggal beberapa menit lagi sebelum waktunya habis. Nah, yang terakhir ini Ibu menanyakan pesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, dari teman-teman dari anak kalian apakah ada yang ingin disampaikan? Saya Oke. Yang nanti nggak Rani ya, ya Mbak Sita dulu. kesannya itu seru, kita jadi tahu bagaimana cara menjalin pertemanan, hubungan pertemanan dengan orang lain dengan baik. Terus pesannya depannya untuk semuanya buat teman-teman harap kalau memilih teman itu pertimbangkan baik dan buruknya seseorang. Terima kasih ya. Iya. Nah, kalau pesan dari saya, ya kegiatannya itu sangat seru banget Bu. Terus juga sangat bermanfaat juga. Kita cuma tahu bahwa kita berteman itu yang baik seperti apa. Terus kalau kita teman kita itu yang baik seperti apa. Terus pesannya ya mungkin kita pesannya bisa lebih ada yang saling menghargai satu sama lain. Terus apakah ada yang ingin Cukup. Oke. Dan Ibu sampaikan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena telah mengikuti kegiatan hari ini dengan kondusif, dengan aktif dan ceria. Oke. Sebelum menutup kegiatan siang hari ini, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Adakah yang mau berdoa? Silakan Mbak. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya nanti di perjalanan ketika pulang kita bisa sampai dengan selamat di rumah masing-masing. Berdoa buat pekerjaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak sudah mau membimbing doa ini. Selanjutnya Ibu ingin kalian mengisi evaluasi di mana Ibu sudah mengirimkan linknya di grup ya. Nanti Ibu tunggu setelah ini sampai jam 6 ya. Ya tuh. Karena ini udah selesai Ibu sedikit menanyakan kita itu. Saya mau untuk melakukan bimbingan kelompok lagi tidak? Mau Bu. Ya. Kapan? Minggu depan. Oke, minggu depan jam segini. Iya. Oke, untuk selanjutnya Ibu jadwalkan minggu depan di jam yang sama ya. Untuk anak-anak sekalian karena kita tadi sudah berdoa dan sudah melakukan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.